Nabi dia dikala aku berada di Aqabah. Aqabah itu ada dua, Aqabah yang ada di Mina, Jamarat Aqabah, dan Aqabah yang ada di Taif. Yaitu ketika Nabi diusir oleh orang-orang yang ada di Taif. Kemudian setelah itu ikhwan Islam, Nabi pulang lagi ke Mekah. Dan kemarin kita telah menyebutkan karena Allah tidak ridha kepada Nabi kecuali tempat hijrah Nabi itu adalah Madinah. Makanya Allah Subhanahu wa taala atau Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sepulang Nabi dari Taif. Karena itu adalah bentuk Allah mengabulkan doa Nabi, maka Nabi bermimpi. Apa mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam? Salah satunya adalah tempat hijrah yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi tak kuat berdakwah di Mekah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan umirtu bi qaryatin ta'kulul qura. Umirtu bi qaryatin ta'kulul qura. Yaquluna Yathrib wa hiya al-Madinah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, umirtu bi qaryatin, aku diperintahkan oleh Allah pergi ke sebuah tempat qaryah. Maka di antara salah satu nama Madinah adalah qaryah. Jadi kita selalu mengulang ikhwan Islam, ada beberapa kesamaan antara nama Mekah dan Madinah. Sama-sama Mekah disebut dengan qaryah, Madinah juga disebut dengan qaryah. Mekah disebut dengan qura, Madinah juga disebut dengan qura. Mekah disebut dengan balad, Madinah juga disebut dengan balad. Mekah disebut dengan baldah, Madinah juga disebut dengan baldah. Mekah disebut dengan Al-Amin, Madinah juga disebut dengan Al-Amin. Mekah disebut dengan Al-Mahfudhah, Madinah juga disebut dengan Al-Mahfudhah. Mekah disebut dengan Al-Asimah, Madinah juga disebut dengan Al-Asimah. Ini merupakan di antara beberapa nama yang sama antara Mekah dan Madinah. Nah, siapa yang bisa ulang? Angkat tangan dulu. Baik, silakan. Al-Bad Qaryah, Al-Mahfudhah. Bukan satu lagi, 5 lagi. Baik. Apa? Baik, jawabannya ada di sini dulu ya. Semoga bisa memberikan manfaat. Insyaallah, barakallahu fiik. Tapi berutang ya, nanti dihafal ya. Itu adalah di antara salah satu nama kesamaan yang ada di antara Mekah dan Madinah. Mekah itu dinamakan dengan Al-Mahfudhah, Madinah juga disebut dengan Al-Mahfudhah. Mekah disebut dengan Al-Habibah, Madinah juga disebut dengan Al-Habibah. Mekah disebut dengan Al-Balad, Al-Qaryah, Al-Qura, Al-Amin, Al-Asimah. Madinah juga disebut dengan nama yang sama. Itu beberapa nama yang sama antara Mekah dan Madinah. Kenapa pula tidak sama? Karena sama-sama tanah haram, sama-sama tanah barokah, sama-sama tempat keberadaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu ikhwati Islam, maka di sini disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan umirtu bi qaryah. Aku diperintahkan oleh Allah pergi ke sebuah daerah. Qaryah itu daerah ta'kulul qura. Maka dari sini juga diambil daripada kalimat nama Madinah, ta'kulul qura. Jadi di antara salah satu nama Madinah adalah Akalatul Qura atau Akalatul Buldan. Ta'kulul Qura itu artinya daerah yang akan memakan daerah-daerah yang lain. Jadi ta'kul artinya memakan, Al-Qura memakan daerah-daerah yang lain. Artinya Madinah itu adalah daerah yang akan memakan daerah-daerah yang lain. Apa makna daerah memakan Madinah, memakan daerah-daerah yang lain? Karena di antara salah satu nama Madinah itu adalah Akalatul Qura, Akalatul Buldan. Akala, kalau memakan, makan itu artinya makan, akala. Tapi kalau banyak makan, akala. Kemarin keadaannya telah kita sebutkan, apabila ada syaddu dan tasydid dalam bahasa Arab, maka itu maknanya lebih. Bisa dipahami, selalu kita contohkan dengan firman Allah Azza wa Jalla, ya ayyuhalladzina amanu sallu. Wahai orang-orang yang beriman, berlebihlah mengucapkan salawat, berbanyaklah mengucapkan salawat, karena ada kalimat syiddah. Wasallimu, berlebih, berbanyak. Begitu juga dengan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya adalah Muhammadun. Apa arti Muhammadun? Apa arti Muhammadun? Apa arti Nabi Muhammadun? Yang berlebih dipuji atau yang banyak dipuji. Setiap ada kalimat syiddah dalam bahasa Arab itu tanda berlebih. Maka salah satunya adalah akala. Kalau akala memakan, tapi kalau akala itu banyak memakan. Artinya di antara salah satu sifat Madinah dan nama kota Madinah adalah Akalatul Qura, atau daerah yang banyak memakan daerah-daerah yang lainnya. Tentu kita bertanya, ikhwan Islam, memakan daerah yang lain, apa makna daripada kalimat ini? Makna daripada kalimat ini, ikhwan Islam, seolah-olah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan banyak maknanya, dan di antara salah satu makna yang
indah bahwa kaum muslimin dimanapun mereka berada di dunia pasti mereka akan rindu datang ke kota Madinah. Artinya keberadaan mereka yang jauh, dimanapun mereka berada dan jauh, di ujung dunia mereka tinggal, maka mereka akan mesti datang ke kota Madinah, atau bercita-cita datang ke kota Madinah, atau akan berusaha datang ke kota Madinah. Kalau sekiranya mereka belum diberikan kesempatan datang ke kota Madinah, minimal doa mereka sudah sampai di Madinah. Bukankah semua cita-cita kaum muslimin mereka berdoa kepada Allah, ya Allah mudahkan langkah kakiku datang ke tanah haram Makkah Madinah? Terutama orang tua kita dahulu itu adalah jarang mereka yang datang ke tanah haram Makkah Madinah, tapi mereka selalu berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Maka itu ada di antara salah satu makna akalatul qura. Kota Madinah itu akan memakan daerah-daerah yang lain. Maknanya di daerah manapun kaum muslimin berada, hati mereka akan selalu terpaut ke kota Madinah. Itu disebut